Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di AK Channel AK Bimbingan Belajar. Masih membahas soal himpunan ya. Kali ini di bagian kedua, kakak akan membahas tentang operasi himpunan ya. Nah, kemarin yang belum sempat untuk mengetahui pengertian himpunan, bisa ditonton dulu di video sebelumnya. Linknya ada di deskripsi ya, silahkan ya. Langsung saja ya, kita mulai operasi himpunan. Tapi jangan lupa sebelum itu di subscribe, di like, di share, dan dibunyikan loncengnya dulu ya, agar tidak ketinggalan nanti kalau kakak memberikan materi-materi atau cara-cara mudah berikutnya. Baik, langsung saja ke operasi himpunan ya. Nah, di bagian operasi himpunan ini kita akan mempelajari 3 poin ya. Operasi dua himpunan, sifat-sifat operasi himpunan, dan hubungan dua himpunan. Kita masuk ke poin operasi dua himpunan ya. Ya, baik, kita langsung saja untuk penjelasan poin pertama, operasi dua himpunan ya. Coba perhatikan adik-adik di sini ya, ada 3 ya. Yang pertama, gabungan himpunan. Nah, ini menarik ya. Silahkan dicermati benar-benar. Gabungan himpunan P dan Q adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan P atau anggota Q. Jadi baik anggota P atau anggota Q itu anggotanya sama gitu ya, jadi gabungan gitu ya. Gabungan himpunan P dan Q dilambangkan dengan seperti ini, P U terbalik ya, Q dibaca P gabungan Q. Nah, notasinya seperti ini, P gabungan Q adalah himpunan X di mana X anggota anggota himpunan P dan atau X anggota dari Q ya. Jadi ini diarsir semua nih gambarnya nih. Ini semesta ya. Jadi diarsir semua karena P sama Q itu sama. Ininya ya, apa namanya? Anggotanya sama ya. Jadi diarsir semua. Lalu yang B itu ada namanya irisan. Ya, irisan itu adalah himpunan semua anggota persekutuan. Persekutuan P dan Q. Irisan himpunan P dan Q dilambangkan dengan P U terbalik ya. Biasanya bilang anak-anak U terbalik gitu. Dibaca P irisan Q. Nah, untuk membedakan antara gabungan dan irisan gampang, gini aja. Kalau gabungan itu kan ada U-nya ya. Berarti U, kata-kata gabungan itu kan ada U-nya nih. Berarti U gitu. Sedangkan kata-kata irisan itu ada N, ya kan? Maka dibalik. Nah, untuk membedakannya itu aja. Mudah ya. Dan lambangnya itu seperti ini. Jadi yang diarsir itu yang nempel saja, yang nempelnya saja ya, atau yang persekutuannya saja, itu yang diarsirnya saja. Itu namanya yang irisan. Sudah paham ya, gabungan dan irisan ya? Oke. Lalu yang C itu selisih himpunan. Maksudnya, oke, kita lihat. Selisih itu nama lainnya adalah komplement. Komplement relatif ya. Q terhadap P adalah himpunan semua anggota P yang bukan anggota Q. Selisih Q dari P dilambangkan dengan P dikurang Q atau P ya, ini garis miring kebalik ya, kayak gini ya. Dibaca P kurang Q. Notasinya seperti ini. Bisa dilihat. P kurang Q sama dengan P garis miring Q, garis miringnya tapi yang kebalik ya, yang miring ke kiri. Nah, adalah himpunan X di mana X anggota P dan, makanya dan ya, makanya dan. Ingat, kalau tadi gabungan makanya atau ya, irisan juga sebenarnya makanya dan, cuman dia lebih ke poin di sininya nih, dikuranginya ya. Itu untuk notasinya seperti itu. Bisa dipahami ya adik-adik? Oke, kalau belum paham bisa diulang lagi videonya sekali lagi, silakan. Kakak lanjut ya. Oke, baik.
Nah, ini ada contoh ya, adik-adik nih, kakak ada contoh. Coba lihat di sini. Contoh semestanya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Anggota A itu hanya 1, 2, 3, 4, 5. Sorry. Anggota A itu hanya 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Ya. Sedangkan anggota B itu 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Oke, bisa dipahami ya? Maka dapat ditulis A gabungan B. Digabung A gabungan B. Berarti digabung ya. Berarti ini kita gabung nih, kita lebur semua nih. Berarti kita tulis satunya, kita tulis duanya kan di A ada, di B ada, ditulisnya cukup satu aja. Tiganya ada di A, tulis. 4-nya ada di A, tulis. 6-nya ada di A, tulis. 8-nya ada di A, tulis. 8-nya di B ya, tulis ya. 10-nya di B, tulis. 12-nya ada di A sama di B, tulisnya satu aja, tulis. Kok nggak ada 5-nya, Kak? Ya nggak usah, karena yang 5-nya itu bukan anggota A, anggota B. Dia masuknya ke semesta. Jadi yang ditulisnya, yang dileburnya itu A sama B-nya aja. Paham ya? Oke, finish ya untuk yang gabungan. Terus A irisan B. A irisan B. Irisan itu artinya persekutuan. Yang sama yang kita tulis antara A sama B. Yang sama mana? 2 sama ya. 4 sama nih. 6 sama. 12 juga sama. Jadi yang ditulis yang samanya aja. 2, 4, 6 dan 12. Nah, ini komplement ya. A komplement B atau yang bukan anggota A sama B ya. Yang bukan anggota A komplement dari anggota B ya. Itu berapa? Berarti 1 sama 3. Karena kenapa? 2 di B ada. 4 di B ada. 6 di B ada, ya kan? Nah, berarti yang bukan itu adalah yang ini ya. Yang 1 sama 3 dari gabungan yang ini nih. Dari yang gabungan sama irisan, yang tidak ada yang samanya adalah yang 1 sama 3. A dikurangi B sama dengan 1 sama 3 ya. Kan 2 ada nih. 2 ada ya. 4 ada nih. 6 ada ya. 10, 12 ya. Jadi A dikurangi B, yang nggak ada adalah 1 dan 3. Lalu soal berikutnya, contoh soal berikutnya ya, bisa dilihat di sini. Nah, ini untuk soal berikutnya, tentukan ya. Untuk contoh soal berikutnya, tentukan P gabungan Q, P irisan Q, jumlah P gabungan Q dan jumlah P. Ini irisan ya. Kakak salah nulis ya. Ini P irisan Q. Jika diketahui P dan Q sebagai berikut. Yang A, soal yang A, P sama dengan himpunan huruf pembentuk kata Senin, dan Q adalah himpunan pembentuk kata Selasa. Oke, kita lihat jawab yang A dulu ya. Yang A, P ya, huruf pembentuk kata Senin. Huruf pembentuk kata Senin apa saja? Nah, ini S, E, N, dan I. Kok N-nya cuma 1, Kak? Ya, karena kalau N-nya ada 2, ditulisnya cuma 1 ya. Oke. Yang Q, huruf pembentuk kata Selasa. Nah, ini juga ditulisnya S, E, L, dan A. Kok A-nya cuma 1, Kak? Ya, karena kalau double ditulisnya cuma 1 ya. Lalu P gabungan Q. Nah, P gabungan Q kita gabung saja. S yang S-nya ada 2 nih, kita tulis 1. E yang ada 2 kita tulis 1. N kita tulis, I kita tulis, L kita tulis, A kita tulis. Lalu jumlah himpunan kuasanya berapa? Himpunan bagiannya berapa? Dari P gabungan Q ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Lalu P irisan Q. P irisan Q berarti kalau irisan itu persekutuan atau yang sama. Yang sama itu S sama E ya. Ditulis. Jadi
himpunan bagiannya ada berapa? Ada dua. Nah, ini cara menulisnya seperti ini. Untuk menggambarnya, himpunan semestanya kita buat dalam bentuk persegi, lalu ada himpunan P dan himpunan Q. Nah, kita tulis dulu yang ini, yang irisannya ya. Yang irisannya apa? S sama E kita tulis. Lalu setelah itu yang P. Yang P yang kita tulis hanya N sama I saja. Kenapa? Karena S sama E-nya sudah ada di sini ya. Di irisan gitu ya. Lalu yang Q yang kita tulis L sama A juga ya. L sama A karena S sama E-nya sudah. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Oke, good. Lalu kita yang ke B ya. Coba lihat yang B. P sama dengan himpunan X, di mana X kurang dari 12 dan X faktor dari 12 ya. Jadi faktor 12 itu maksudnya gini. Bilangan yang menjadi pengali yang hasilnya jadi 12. Seperti 1 kali 12, 12. 2 kali 6, 12. 3 kali 4, 12. Gitu ya. Jadi faktornya itu yang ini. Nah, 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah, itu faktornya. Tapi karena di sini cuma diminta faktor dari 12 ya. Maka yang ditulisnya di sini kan kurang dari 12 nih syaratnya nih. Maka ditulisnya hanya 1, 2, 3, 4 dan 6 ya. Lalu yang Q. Himpunan Q adalah X, di mana X kurang dari 12 dan X bilangan prima. Nah, bilangan prima kurang dari 12 apa aja? 2, 3, 5, 7, dan 11. Oke, good. Nah, lalu di sini soalnya P gabungan Q. Ya sudah, kita tulis saja semua anggotanya. 1, 2, 2 ada 2 kita tulisnya 1, 3 ada 2 kita tulisnya 1, 4, 5, 6, 7, 11 gitu ya. Lalu himpunan bagiannya ada berapa? Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Lalu berikutnya P irisan Q. Nah, berarti yang sama. Yang sama mana? 1, 2 ya. Ada 2, ada 3 ya. Nih. 2 sama 2, 3 sama 3. Berarti jumlahnya himpunan bagiannya ada 2. Good. Lalu ini kita gambarnya seperti ini ya. Kita buat semestanya ya. Lalu di sini himpunan P dan Q kita tulis dulu yang irisannya di tengah, lalu sisanya yang bukan irisan ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya adik-adik ya. Alhamdulillah kalau seperti itu ya. Baik, jika belum paham silakan bisa diputar lagi videonya dari ulang. Dan jangan lupa yang belum lihat himpunan bagian pertama tentang pengertian himpunan, bisa dilihat ya, linknya ada di deskripsi, kakak nanti tuliskan. Oke, itu saja dari kakak, terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan dibunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan penjelasan soal-soal lainnya ya, atau materi-materi lainnya ya. Baik, Kak Ferry undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AK Bimbingan Belajar menjadi cerdas karena Allah.